Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Demas Wistara Arya Satya dari Program Studi Sistem Informasi Geografis Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan sedikit terkait tampilan database pada sebuah halaman web yang disusun menggunakan database MySQL PHP-MyAdmin dan bahasa pemrograman PHP yang merupakan bahasa pemrograman yang berjalan di sisi server. Jadi pertama-tama saya sudah membuat database di PHP-MyAdmin. Oh ya, untuk membuat database di PHP-MyAdmin dan menjalankan PHP, kita perlu menjalankan Apache Server dan MySQL dari SM Control Panel agar keduanya dapat berjalan. Jadi di sini ada tampilan database yang saya buat. Ini adalah strukturnya. Terdapat kolom kecamatan, kolom longitude atau bujur, kolom latitude atau lintang, kolom luas kilometer persegi yang mengandung data luas kecamatan, dan kolom jumlah penduduk dari kecamatan yang ada di sini. Jadi pada kesempatan kali ini data-data yang ada di tabel PHP-MyAdmin ini akan divisualisasikan di dalam halaman web berupa tabel seperti ini. Jadi data yang di sini akan ditampilkan dalam bentuk seperti ini pada sebuah halaman web. Kemudian terdapat fungsi delete atau hapus data. Jadi jika tombol delete ini ditekan, maka satu baris ini akan hilang dari basis data. Kemudian terdapat juga fungsi input. Jadi di halaman ini kita dapat masukkan record baru atau baris baru ke dalam tabel basis data sehingga nanti akan tertampil di sini. Itu untuk tampilannya. Kemudian beranjak ke bagian kode. Pertama saya akan menyampaikan terkait tampilan dari atau kode yang mengatur fungsi input atau create. Di sini pertama-tama ada dokumen HTML dan di sini juga ada kode yang menghubungkan dengan CSS karena saya menambahkan CSS kepada halaman web agar tampilannya lebih baik. Dan di sini juga menghubungkan file dengan referensi icon atau font awesome yang berisi icon-icon yang bisa ditambahkan dalam halaman web. Kemudian di dalam body terdapat judul dari halaman, tapi tidak seperti title ini tadi form input yang tertampil di sini. Kemudian ini tertampil di teks di halaman web dengan tipe H2. Jadi di sini ada yang mengatur action. Kode ini akan memanggil file input.php yang mengambil atau mengirim data dengan metode post. Kemudian di bawahnya terdapat input container. Di sini saya menggunakan input container untuk setiap kolom ini agar saya dapat menambahkan icon-icon di sampingnya. Sebagai contoh, di sini ada field kecamatan dengan placeholder. Placeholder ini adalah hint yang ada di dalam field ini. Kemudian ini adalah kode yang mengatur icon dari font awesome. Itu untuk kontainer. Kemudian di bawahnya terdapat class input container untuk luas, longitude atau bujur, latitude atau lintang, dan jumlah penduduk. Dan di paling bawah terdapat tombol submit. Tombol ini akan mengirim data hasil input ke dalam basis data. Kemudian ini ada informasi. Jadi informasi ini akan tampil ketika terdapat error saat validasi form. Validasi form adalah fungsi di bawah ini. Jadi pada field luas nanti akan dicek apakah data
berupa angka atau tidak, karena data luas harus berupa angka atau lebih dari 0. Jika data luas tidak berupa angka atau tidak lebih dari 0, maka akan tertampil teks data luas harus berupa angka dan tidak boleh bernilai negatif atau 0. Kemudian return false ini maksudnya adalah pencegah formulir tersebut tersubmit atau terkirim ke basis data. Kemudian ini ketika validasi berhasil atau nilai di kolom luas sudah sesuai, maka akan return true yang mengizinkan pengiriman data yang diisikan. Dan itu untuk file index.html. Kemudian di dalam file input.php terdapat fungsi-fungsi yang dijalankan. Sini adalah kode yang mendapatkan data hasil kiriman pada index.html. Jadi tadi metodenya post dan disimpan ke dalam masing-masing variabel ini. Ada kecamatan, luas, jumlah penduduk, long, dan lat. Kemudian ini adalah penyesuaian pengaturan dengan database. Jadi ada server name, mau saya password saya kosongkan karena tidak menggunakan password. Dan di bin adalah nama database pada php.myadmin kita. Ini adalah nama database saya. PG web acara 8, acara 8. Kemudian ini kode yang membuat koneksi antara file input dengan database. Ini sudah diatur sini, kemudian dibuat koneksinya. Kemudian ini adalah kode yang mengecek koneksi. Apabila koneksinya tidak berhasil, maka akan muncul pesan connection failed. Kemudian ini adalah query atau kode yang mengatur pengisian data. Jadi insert into data kecamatan. Data kecamatan adalah nama tabel yang saya miliki pada basis data saya. Dia data kecamatan. Dan nilai-nilai ini mana? Ini akan dimasukkan ke dalam kolom-kolom ini sesuai urutannya. Kecamatan, luas, longitude, latitude, dan jumlah penduduk. Ini dia values-nya. Variabel kecamatan, luas, long, lat, jumlah penduduk akan dimasukkan ke dalam masing-masing kolom ini. Dan ini mengecek apakah query dilakukan berhasil, maka akan muncul new record created successfully. Apabila tidak berhasil, maka akan muncul pesan error. Kemudian ini adalah kode yang menutup koneksi antara file dengan basis data. Dan dalam ini ada kode yang mengatur tampilan dari tabel ini, form input ini. Ya, jadi itu untuk form input. Dan ya, untuk form input sekian. Ini saya akan berpindah ke tabel atau data table, ke halaman ini. Sama seperti biasa ada HTML dan ada juga kode yang menghubungkan file CSS dengan HTML-nya. Saya menamakan file CSS eksternal untuk mengatur tampilan atau mempercantik tampilan halaman. Ini sama seperti tadi, penyesuaian setting dengan MySQL-nya, membuat koneksi, mengecek koneksi, dan ini adalah kode yang memilih data-data pada tabel data kecamatan. Maka ketika ini sudah dipilih resultnya, ini adalah kode mengatur seleksi data. Apabila terdapat data yang diseleksi, maka akan dimunculkan di dalam tabel HTML ini. Ini TH artinya ada table heading atau judul kolom, ada kolom kecamatan, kolom luas, kolom longitude, kolom latitude, kolom jumlah penduduk, dan kolom hapus data. Jadi kolom hapus data ini akan berisi fungsi delete tadi. Jadi ini kode yang mengambil semua data-data yang terseleksi dari sini dalam bentuk array dan simpan dalam variabel row. Dan echo di sini mencetak tabelnya. Pertama ada row kecamatan, kemudian ada kolom luas kilometer persegi, ada kolom longitude, dan kolom jumlah penduduk. Dan kolom paling terakhir atau kolom paling bawah atau hapus data ini berisi link untuk menjalankan fungsi-fungsi pada file delete.php. Jadi
kolom ini bukan berisi data melainkan berisikan link di kode delete.php. Nantinya akan menjalankan fungsi penghapusan satu baris pada tabel basis data. Kemudian ini penutup tag table HTML. Dan ini bila tidak terdapat data yang terseleksi maka akan muncul pesan null results. Dan ini kode yang menutup koneksi file dengan basis data. Dan di dalam delete.php ini kode yang mengatur penghapusan satu baris data. Pertama-tama ada sama ini penyesuaian setting dengan MySQL database, pembuatan koneksi, pengecekan koneksi, dan ini adalah kode yang memeriksa apakah jadi saya mengatur penghapusan data berdasarkan data kecamatan. Jadi di sini saya mengecek apakah kecamatan sudah diatur atau sudah terdapat pada basis data dalam bentuk string dan kemudian disimpan ke dalam variabel ID. Di sini saya menyiapkan query hapus data. Query-nya adalah delete from table data kecamatan where. Where ini maksudnya adalah berdasarkan data yang ada pada kolom kecamatan. Kemudian sini adalah penjalanan query. Jika berhasil maka akan muncul pesan record deleted successfully, dan kemudian setelah berhasil menghapus data akan kembali ke halaman utama atau halaman tabel ini dengan kode header location.index.php atau ini. Kemudian exit ini menghentikan eksekusi kode. Kemudian apabila tidak berhasil atau error akan terdapat error deleting record pesan, dan apabila tidak ada parameter kecamatan yang terbaca maka akan muncul no kecamatan provided to delete. Kemudian ini sama seperti di file lainnya, yaitu menutup koneksi dari file kepada basis data. Kemudian ini kode CSS yang mengatur tampilan dari halaman ini. Baik, sekian untuk penjelasan source code-nya. Saya akan mendemonstrasikan sedikit bagaimana kode ini bekerja. Yang pertama di sini adalah ini kode pada tabel pada php-myadmin sama dengan tabel pada halaman data table. Dan saya akan coba memasukkan sebuah data baru. Ini misalnya Kecamatan Depok, luasnya kemudian bujur atau longitude jumlah penduduknya adalah. Jadi ketika di sini sudah terisi semua, saya akan menekan tombol submit. Ya, ini ketika data luas tidak sesuai. Jadi di sini harusnya adalah koma harusnya adalah titik. Tadi saya masih koma tulisannya. Dan di sini saya submit ulang. Akan muncul new record created successfully. Data yang di tabel ini akan terupdate. Ya, ini muncul paling atas karena sesuai abjad huruf D dengan luas Kecamatan Depok dengan luas segini, koordinatnya dan jumlah penduduknya. Kemudian data pada php-myadmin juga akan berubah. Maaf, agak lama internetnya. Ya, ini dia. Terdapat data baru Kecamatan Depok dengan longitude dan latitude, luas kilometer persegi, dan jumlah penduduk. Ini jumlah penduduknya karena tadi saya kasih koma jadi mungkin kebacanya jadi desimal. Harusnya tidak usah saya kasih koma atau titik sehingga datanya akan muncul seperti di baris data lainnya. Kemudian untuk menghapus data kita hanya perlu untuk memilih salah satu baris data yang akan kita hapus, kemudian kita klik delete, akan muncul pesan, kemudian klik OK, maka data akan terhapus dari data table. Kemudian setelah dihapus kita juga dapat mengecek di sini data Kecamatan Depok akan terhapus. Ya, datanya sudah hilang. Jadi itu penjelasan terkait
koneksi PHP dengan basis data. Pada kasus ini adalah MySQL PHP-MyAdmin. Sekian dari saya Demas Wistara, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.